Halo Sobat Sains, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 5 tentang klasifikasi makhluk hidup dengan materi mengapa makhluk hidup dikelompokkan. Langsung saja kita simak materinya. Pernahkah kalian mengunjungi perpustakaan? Saat kalian mengunjungi sebuah perpustakaan, maka kalian akan melihat bahwa buku-buku disusun berdasarkan kategori tertentu. Misalkan, buku teks pelajaran IPA akan disimpan pada rak yang sama, tidak dicampur dengan buku lainnya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Klasifikasi atau pengelompokan merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mengelompokkan sesuatu berdasarkan persamaannya. Semua ahli biologi menggunakan suatu sistem klasifikasi untuk mengelompokkan tumbuhan ataupun hewan yang memiliki persamaan struktur. Kemudian, setiap kelompok tumbuhan ataupun hewan tersebut dipasang-pasangkan dengan kelompok tumbuhan atau hewan yang lainnya yang memiliki persamaan dalam kategori lain. Hal itu pertama kali diusulkan oleh John Ray yang berasal dari Inggris. Namun, ide itu disempurnakan oleh Carolus Linnaeus, seorang ahli botani berkebangsaan Swedia. Sistem klasifikasi Linnaeus tetap digunakan sampai sekarang karena sifatnya yang sederhana dan fleksibel, sehingga suatu organisme baru tetap dapat dimasukkan dalam sistem klasifikasi dengan mudah. Nama-nama yang digunakan dalam sistem klasifikasi Linnaeus ditulis dalam bahasa Latin, karena pada zaman Linnaeus, bahasa Latin adalah bahasa yang dipakai untuk pendidikan resmi. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup diantaranya, yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain. Ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dan yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau belum memiliki nama. Selain memiliki tujuan, klasifikasi memiliki manfaat bagi manusia. Di antaranya, yang pertama, klasifikasi memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. Kedua, klasifikasi membuat kita mengetahui hubungan kekerabatan antar jenis makhluk hidup. Dan yang ketiga, klasifikasi memudahkan komunikasi. Para ahli biologiawan masih menggunakan buku Linnaeus yang berjudul Systema Naturae atau Sistem Alam yang diterbitkan pada tahun 1758 sebagai dasar untuk klasifikasi ilmiah. Ada 3 tahap yang harus dilakukan untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama, pencanderaan atau identifikasi, yaitu proses mengidentifikasi atau mendeskripsi ciri-ciri suatu makhluk hidup yang akan diklasifikasi. Kedua, pengelompokan. Setelah dilakukan pencanderaan, makhluk hidup kemudian dikelompokkan dengan makhluk hidup lainnya yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Makhluk hidup yang memiliki ciri serupa dikelompokkan dalam unit-unit yang disebut dengan takson. Dan yang ketiga, pemberian nama takson. Selanjutnya, kelompok-kelompok ini diberi nama untuk memudahkan kita dalam mengenal ciri-ciri suatu kelompok makhluk hidup. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan menjadi suatu kelompok besar. Kemudian kelompok besar ini dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil ini kemudian dibagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil, sehingga pada akhirnya terbentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan hanya satu jenis makhluk hidup. Tingkatan-tingkatan ini disebut dengan takson. Taksa atau takson telah distandarisasi di seluruh dunia berdasarkan International Code of Botanical Nomenclature dan International Committee on Zoological Nomenclature. Adapun urutan takson antara lain, yang pertama, kingdom, merupakan tingkatan takson tertinggi dari makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia dikelompokkan menjadi 5 kingdom yang diusulkan oleh Robert Whittaker. Kelima kingdom tersebut antara lain Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kedua, divisi atau filum. Nama filum
digunakan pada dunia hewan, dan nama divisi digunakan pada tumbuhan. Filum atau divisi terdiri atas organisme-organisme yang memiliki satu atau dua persamaan ciri. Nama filum tidak memiliki akhiran yang khas, sedangkan nama divisi umumnya memiliki akhiran yang khas, seperti pita atau mikota. Ketiga, kelas. Kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari filum atau divisi. Keempat, ordo. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo umumnya memiliki akhiran ales. Kelima, famili. Merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diberikan akhiran acae. Sedangkan untuk hewan biasanya diberi nama idea. 6. Genus atau marga, yaitu takson yang lebih rendah daripada famili. Nama genus terdiri atas satu kata. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dari huruf lainnya. Ketujuh, spesies atau jenis, yaitu suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Berdasarkan kesepakatan internasional, digunakan metode binomial nomenclature atau tata nama ganda. Merupakan suatu metode yang sangat penting dalam pemberian nama dan klasifikasi makhluk hidup. Disebut tata nama ganda karena pemberian nama jenis makhluk hidup selalu menggunakan dua kata, yaitu nama genus dan spesies. Adapun aturan pemberian nama, antara lain, yang pertama, nama spesies terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan nama genus, sedangkan kata kedua merupakan petunjuk jenis. Kedua, huruf pertama nama genus ditulis huruf kapital, sedangkan huruf pertama petunjuk jenis digunakan huruf kecil. Ketiga, nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan. Keempat, nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Bisa miring, bergaris bawah, atau lainnya. Kelima, nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata. Kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. 6. Jika nama spesies hewan terdiri atas tiga kata, nama tersebut bukan nama spesies, melainkan nama subspesies atau anak jenis, yaitu nama takson di bawah spesies. Ketujuh, nama spesies juga dicantumkan inisial pemberi nama tersebut. Misalkan pada jagung, yaitu Zeamais L. Huruf L tersebut merupakan inisial dari Linnaeus. Lalu ada kriteria klasifikasi tumbuhan dan hewan. Para ahli melakukan pengklasifikasian dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan selalu diperhatikan. Pada tumbuhan yang pertama, ada organ perkembangbiakan, apakah dengan spora atau dengan bunga. Kedua, habitusnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Dan yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Keempat, cara perkembangbiak, apakah dengan seksual atau generatif, ataukah aseksual atau vegetatif. Kemudian pada hewan, yang pertama, saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan, sedangkan hewan tingkat tinggi mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Kedua, kerangka atau skeleton. Apakah kerangka di luar tubuh, eksoskeleton, atau di dalam tubuh, endoskeleton. Dan yang ketiga, anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.